Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulastri, mahasiswa Prodi Administrasi Negara dari Universitas Terbuka Bandar Lampung. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah logika. Ada dua tugas, yaitu yang pertama diminta untuk menjelaskan apa sih itu term, dan yang kedua yaitu menjelaskan tentang bentuk sesat pikir. Nah, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Term dalam logika. Term merupakan unsur dasar dalam logika yang digunakan untuk menunjukkan sifat dari suatu objek. Jenisnya ada 3 diantaranya, yaitu yang pertama term singular dan term umum. Term singular atau term individual adalah term yang merujuk pada suatu objek atau individu tertentu, dan term umum adalah term yang dapat merujuk pada banyak objek atau individu yang memiliki karakteristik yang sama. Contohnya, Jakarta merujuk pada ibu kota Indonesia. Gunung Semeru merujuk pada gunung tertinggi di Pulau Jawa. Contoh term umum, mahasiswa. Mahasiswa dapat merujuk pada semua orang yang berstatus sebagai mahasiswa. Pohon dapat merujuk pada semua jenis pohon. Yang kedua yaitu term konkret dan term abstrak. Term konkret adalah term yang merujuk pada objek fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera, baik secara langsung maupun dengan bantuan alat. Sementara itu, term abstrak adalah term yang merujuk pada sifat, keadaan, atau kualitas yang tidak dapat ditangkap secara langsung oleh panca indera. Contoh term konkret yaitu meja, dapat dilihat, dapat disentuh. Air, dapat dilihat, dapat disentuh. Contoh term abstrak yaitu keadilan, merupakan konsep yang tidak dapat ditangkap secara langsung oleh panca indera. Kebahagiaan merupakan keadilan emosional yang abstrak. Untuk term yang ketiga yaitu term positif dan term negatif. Term positif adalah term yang menegaskan keberadaan atau kehadiran suatu sifat atau kualitas. Sedangkan term negatif adalah term yang menyangkal atau mengingkari keberadaan suatu sifat atau kualitas tertentu. Biasanya ditandai dengan awalan bukan, tidak, atau sejenisnya. Nah, ini ada contohnya ya. Contoh term positif yaitu jujur, menegaskan sifat kejujuran. Bekerja, menegaskan aktivitas kerja. Pembahasan yang kedua yaitu bentuk daripada sesat fikir atau logical fallacy dan cara menghindarinya. Pengertian sesat fikir atau logical fallacy. Sesat fikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat merusak validasi argumen. Sesat fikir sering muncul dalam diskusi atau debat karena pengaruh emosi, kurangnya data valid, atau penafsiran yang salah terhadap fakta. Jenisnya ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ad hominem. Argumen ad hominem terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau pribadi lawan debatnya. Misalnya, kamu tidak bisa memahami masalah ini karena kamu tidak pernah bekerja di bidang ini. Nah, serangan ini tidak relevan dengan topik yang dibahas dan lebih bersifat menyerang pribadi. Yang kedua yaitu strawman. Dalam sesat pikir strawman, seseorang mengubah atau melemahkan argumen lawan menjadi versi yang lebih mudah diserang. Contohnya, pemerintah harus lebih banyak mengatur perusahaan besar. Jadi, kamu ingin pemerintah mengendalikan setiap aspek kehidupan kita, padahal lawan debat tidak mengajukan usulan yang ekstrim seperti itu. Yang ketiga yaitu false dilemma. Jenis sesat pikir ini terjadi ketika seseorang mengajukan dua pilihan, seolah-olah itu adalah satu-satunya opsi yang ada, padahal bisa saja ada alternatif lain. Contoh, kamu harus memilih antara mendukung kebijakan ini atau menghancurkan perekonomian negara. Nah, argumen ini menciptakan seolah-olah hanya ada dua pilihan, padahal masih banyak opsi yang lain. Yang selanjutnya yaitu hasty generalization. Hasty generalization adalah kesalahan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data yang tidak memadai atau terlalu sedikit. Misalnya, saya pernah bertemu dengan seorang pengusaha yang tidak jujur, jadi semua pengusaha pasti tidak jujur.
Nah, argumen ini tidak valid karena memperhitungkan banyaknya variasi dalam kelompok yang dibicarakan. Yang kelima yaitu apple to authority. Dalam sesat pikir apple to authority, seseorang menganggap bahwa suatu argumen benar hanya karena disampaikan oleh seorang otoritas atau figur terkenal. Contohnya, Dr. X mengatakan bahwa produk ini aman, jadi saya percaya bahwa itu benar. Meskipun seseorang adalah ahli, tidak berarti setiap pendapat mereka selalu benar tanpa bukti yang mendukung. Nah, bagaimana cara menghindari sesat pikir ini? Untuk menghindari terjebak dalam sesat pikir, kita perlu menerapkan beberapa langkah penting. Yang pertama, yaitu menggunakan bukti yang relevan dan valid. Agar argumen kita tidak jatuh ke dalam kesalahan berpikir, pastikan bahwa semua klaim yang kita buat didukung oleh data atau bukti yang sah atau relevan. Yang kedua, yaitu menilai argumen dengan objektivitas. Yang ketiga, memahami dan menerima perspektif lain. Yang keempat, yaitu menggunakan logika yang konsisten. Pastikan bahwa argumentasi yang kita bangun konsisten dan bebas dari kontradiksi internasional. Gunakan metode penalaran yang sah dan hindari membuat klaim dasar yang kuat. Oke, terima kasih. Demikian tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kata atau kekurangan saya, mohon bimbingannya baik dari tutor maupun dari teman-teman mahasiswa semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.